Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini adik semua? Baik. Apakah adik-adik sudah sarapan? Sudah. Sudah minum? Sudah semua? Sudah. Oke, sudah semangat untuk belajar pada hari Ini. Coba lihat di sekeliling kalian, kiri kanan, apa masih ada sampah? Ada. Coba lihat. Coba lihat mana? Berarti nggak ada referensi ya? Coba lalu semuanya. Coba lihat. Coba. Ibu mau ngecek kerapian kalian. Ini baju masih di luar atau tidak? Berarti hari ini sudah rapi semua ya ibu. Silakan keluar ini semuanya. Sebelum kita bersemangat pagi, kita SD ya. SD dulu biar semangat ya supaya kita biar lebih menangkap nanti pelajaran kita. Coba anak-anak semuanya. Nanti kalau ibu bilang pagi, kalian sebut Tangan sekali. kalau ibu bilang siang, kalian sebut Tangan sekali. kalau malam. Ya. Berarti kita tes dulu ya. Ya. Pagi anak ibu, siang, malam. Mati dulu. Kita lagi ulang sekali. Pagi, siang, malam. Udah, berarti sudah ada konsentrasi semua untuk menangkap pelajaran yang akan disampaikan nanti. Silakan tuan semuanya. Ada keluhan selama 1 minggu. Kita kemarin bulan kita sudah jumpa. Apakah minggu yang lalu ataupun dalam seminggu yang kalian ada masalah ataupun ada keluhan, boleh disampaikan ke ibu. Kenapa Lisa bisa dibahas? Kenapa Lisa? Oh, dia mau kerja. Kenapa Lisa mau kerja? Dan atas sudah paham yang ibu jelaskan minggu yang lalu. Ya. Nah, di sini kenapa di sini kita sama-sama belajar? Mau ibu ataupun kalian di sini sama-sama belajar. Ibu berdiri di sini bukan ibu pintar sekali, nah. Bukan pintar. Di sini ibu berdiri karena ada kemauan, ada pokoknya semua kita itu punya proses. Kalau kita nggak ada proses, kita nggak bisa menjalankan apa keinginan kita itu. Jadi kita ini setiap yang ada di dalam itu ada proses semuanya. Contoh, dulu berdiri di sini, kayak mikir, oh, hebat lah, dari pegawai, padahal nggak seperti itu, nah. Ibu dulu, di pengalaman ibu ya, ibu dulu masa ibu orang kecil, itu nggak masuk sekolah TK, nggak ada TK, nggak ada TK, nggak ada apa. Berbeda dengan anak sekarang, kalau anak sekarang udah ada begitu lahir, masuknya PAUD TK. Kok zaman ibu dulu nggak ada TK? Ada TK kan ada, jauh-jauh TK. Kalau di kampung ibu di sini kita tinggal di Pinang Raya. Pinang Raya itu harus menempuh untuk perjalanan kereta perjalanan sana. Ya, jauh. Jadi orang tua itu pun nggak ada kurang pendidikan, kurang punya, nggak ada sekolah. Jadi ibu maunya ibu orang tua sudah nggak sekolah, ibu maunya anak-anak ibu tuh harus di atas orang tua. Nggak mau di bawah orang tua, harus di atas orang tua. Nah, di saat ibu di kelas, ibu udah masuk SD. Bukan ini ibu itu di kelas 1. Dari kelas 1 itu ibu belajar. Rupanya enggak senang sama orang. Ibu di situ banyak pengalaman ibu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tinggallah kelas 1. Jadi orang tua dulu kan nggak mau nggak sekolah, tapi dia tahu anaknya harus pintar. Pindahlah ibu ke SD. Ibu dulu tidak SD. Daerah sini juga. Dari SD ibu dikasih kelas 2. Dari kelas 2 ibu dikasih satu buku agama. Dulu buku agama
pendidikan agama Islam. Kalau bahasa Indonesia itu buku ini budi. Kalau sekarang kalau udah banyak buku. Jadi data itu ibu belajar, 1 minggu, 2 minggu belajar, alhamdulillah itu bisa membaca. Bisa membaca dan bisa menulis. Itu pengalaman itu sendiri itu rasanya. Kenapa anak bisa, kenapa saya nggak bisa? Apa kekurangan saya ini? Sedih bu, orang Tuhan, contoh kalian saya, kita bisa, kenapa sih harus mengalah? Kan kayak gitu. Jadi perjalanan yang itu berliku-liku, udah SD, udah dari SD ibu diperjuangkan sampai tamat SD. Dari SD ibu lanjut ke SMP 17. Dari SMP 17 ibu menekuni situ selama 3 tahun. Dari SMP ibu lanjut ke SMK. Dari SMK ibu mengambil jurusan tata busana. Tahu tata busana? Oh. Apa? Menjahit. Dan selama 3 tahun di SMK ibu lanjut ke universitas di Serambi Mekah. Di situ ibu lebih kurang 4 tahun pengalaman. Kalau kita mau sukses, mau belajar, kita pasti bisa. Nanti siapa tahu hari ini Habibie begitu datang dia selalu dia tidur mau belajar. Mungkin ya ke depan dia sudah masuk ke pertama. Siapa yang bangga? Siapa yang bangganya? Orang tua apa guru? Terutama bangga orang tua kan? Pada situ guru itu bangga menunggu. Apakah saya akan duduk di rumah menunggu? Tidak, kita harus ada pola pikir ke depan kita bagaimana. Kita harus jadi orang sukses. Dari pengalaman ibu, ada yang mau ditanyakan? Ayo, sebelum kita ini nanti udah masuk materi baru kita nggak ini. Sebelum ini pengalaman ibu pahit. Jadi kalian bisa mendengar, kalian sudah mendengar apa keluhan ibu. Contoh saja semua ini punya pengalaman. Semua punya pengalaman kan? Ya. Mau senang pagi semua punya pengalaman. Ada pengalaman semua. Habibie ada pengalaman Habibie? Ada. Kalau terus bagaimana terus? Ada yang ditanyakan dengan pengalaman ibu atau ada pengalaman ibu sendiri? Yang seperti kita proses masuk sekolah. Kalau ibu nggak tahu ini. Cepat. Kenapa ibu pilih guru? Kenapa nggak dapat sekolah? Bagi kita guru itu sangat penting. Karena bisa nanti orang-orang bisa berdiri sendiri ataupun bisa banyak yang terbantu lah yang kita jadi seorang guru. Kita tuh sedih, mungkin dengan pengalaman yang sedih, apa yang ditanyakan? Sebelum jadi guru. Kerja guru sebelum jadi guru banyak kerjanya. Mulai dari mana? Dari tukang jahit ada, tukang cuci baju orang ada. Pengalaman ibu, karena kita mau dapat orang semua ada. Dari menjadi masuk baju orang, menjadi pembantu orang semua ada sama ibu. Ibu nggak malu nak, yang penting ibu mendapatkan yang halal. Jangan kita mengatakan oh hari ini kita diisi dengan pekerjaan ini, diisi dengan pekerjaan itu, artinya kita tidak dapat kerja apa-apa. Jadi ibu jalani aja, tapi nggak lama itu, cuma berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu ibu dapat langsung honor di SMA SMK. Sekarang SMA sudah tutup. 8 bulan ibu mengajar di SMA seperti ini. Setelah itu ibu ikut tes 2008, ikut tes PNS di Sabang ibu ikut tes 2008, ikut tes 2009, alhamdulillah ibu sudah diangkat sebagai PNS. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa dulu nah. Ya, kita berdoa. Rasul kalau pimpinannya. Ayo, Rasul. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Oh, Ibu ini ya. Dan kakek ya. Suka. Nah, nanti kita masuk ke materi sebelumnya. Kita sudah belajar tentang tes. Apakah anak ibu masih mengingat materi yang lalu? Siapa yang masih ingat dengan materi yang lalu, Nak? Tentang hikayat Indonesia. Coba. Tentang hikayat Indonesia masalah di dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Siapa yang akan menambahkan? Apa hikayat? Nilai-nilai kehidupan yang berarti Kehidupan dan menilai nilai-nilai kehidupan dalam budaya. Apa saja nilai-nilainya, Nak? Berarti masih ingat? Jawab masih ingat? Masih. Apa? Budaya, sosial, Apa lagi? orang, Apa lagi? menikah. Berarti masih ingat dengan materi yang lalu nih, ya? Hari ini materi kita tetap sama tentang hikayat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengakhirwahanakan atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ayo, apa mengakhirwahanakan? Dari satu benda ke benda yang baru. Oke, kasih aplaus buat ini. Misalnya, kita mengubah suatu bentuk ke bentuk yang baru. Berarti kita mengambil satu hikayat. Dari hikayat satu hikayat kita ambil, kita ubah menjadi ke dalam bentuk cerpen. Apa anak cerpen? Cerita pendek. Cerita pendek. Sudah belajar dengan cerpen? Di mana kalian belajar, Nak? Di SMP. Berarti anak ibu masih mengingat belajar waktu di SMP. Kira-kira namanya apa aja, Nak? Ada menarik saat Agak menarik saat dibaca. Yang lain, siapa lagi yang tahu? Menarik dibaca. Yang kedua, cerpen lebih ringkas. Yang ketiga ada lagi. Siapa yang ingin menambahkan? Ayo. Ayo. Rita. Apa Rita? gambar inspirasi bagi pembacanya. Menambah inspirasi bagi pembaca. Ayo kasih aplaus lagi buat Rita. Kalian dulu kasih waktu 5 menit. Kalian cari di Google atau di YouTube mengakhirwahanakan hikayat ke dalam bentuk cerpen. 5 menit kita kasih waktu. Ayo, 5 menit. 5 menit, kasih waktu 5 menit. 5 menit kasih waktu. Jadi, mengakhirwahanakan hikayat ke dalam bentuk cerpen. 5 menit. Kalau berapa langsung tunjuk tangan. Oh, saya sudah bisa. Saya bisa, Bu. Saya bisa. Langsung ada tunjuk tangan. 5 menit. Coba baca Melisa. Caranya adalah mengubah Caranya mengubah alurnya. Ya. itu menggunakan bahasa Indonesia yang ada teksnya. Menggunakan bahasa Indonesia yang ada saat ini. Coba tes dulu.
Terus siap. Belum. Bisa. Ya, coba baca bisa. Coba kita. Kita atau membuat sinopsis sebuah kandidat kaya mendaftar konflik antar tokoh dalam pelanggan negara tersebut, memilih konflik yang menarik berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. Oke, silakan kita siapkan dulu. Kami itu sudah menapati, kami sudah paham dengan materi itu. Berarti kalian saja ya sudah paham berapa orang yang industri tadi sudah tahu bagaimana mengambil wahana hikayat menjadi sebuah diubah menjadi dalam bentuk latihan itu sudah mengingat semua. Kita sebelum dipanggil KPD yang pertama ini kalian duduk pada kelompok yang telah dibagi pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kalian sudah membagikan ke kelompok kalian semua. Ya. Masing-masing duduk pada kelompok sendiri. Ayo. Duduk di kelompok masing-masing. Merupakan suatu kuasa yang menceritakan fungsi keajaiban tokoh atau peristiwa yang sudah dipilih dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utamanya. Kaya sendiri mempunyai sejumlah ciri di mana ciri-ciri tersebut adalah: 1. Nama pengarang tidak diketahui atau anonim. 2. Ceritanya terjadi di belakang tempat kehidupan istana. 3. Mengandung nilai-nilai tradisional di dalamnya. Apa aja yang terdapat dalam cerpen ya? Sebelum kita bagi KPD, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti? Sudah paham semua? Ya, Ibu akan membagikan KPD menurut kelompok masing-masing. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 5. Nah, Ibu sudah membagikan KPD kepada setiap kelompok. Tugas anak-anak hari ini, materi kita mengakhiri wahanakan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kemudian ambil wahanakan kutipan hikayat di bawah ini ke dalam bentuk cerpen dengan menggunakan bahasa kalian. Bagi menggunakan bahasa kalian sendiri. Mengerti ya? Kalau memang sudah mengerti, Ibu kasih waktu berapa menit? Nah, Ibu kasih waktu selama 20 menit kalian mengerjakan setiap kelompok yang sudah dibagikan. Dan ya, kalau memang kurang paham, kalian boleh bertanya. Ibu, saya belum paham. Ibu, saya belum mengerti bagaimana ini. Boleh kalian tanya ini ya. Selama bekerja masing-masing kelompok. Ayo. Waktunya 20 menit. 20 menit. Dah paham tak?
Ini komponen nama bahasa Indonesia. Kamu kira? Pokoknya nama bahasa itu kayak pakai. Ya, dua juga. Udah, Bu. Siapa yang mau maju duluan? Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari suatu luar negeri, Koba Jaya. Kami membaca dengan menjelaskan yaitu seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Koba Jaya belum mempunyai seorang anak. Suatu hari sang raja memerintahkan kepada seorang untuk membacakan doa kunut dan sedekah kepada pasukan miskin. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan. Akhirnya istri sang raja yang bernama Putri Siti Kendi hamil dan bersalin. Kelahiran dua putra laki-laki. Raja menamai anaknya yang tua dengan Syahbari dan anaknya yang muda dengan Indra Bangsawan. Kesimpulan dari ini adalah kesetiaan dan persaudaraan karena Indra Bangsawan adalah nilai kesetiaan baik Syahbari maupun Indra yang hadapkan dengan Setelah mendengar kata-kata dari Baginda Syahbari dan Dinda. Ada yang bertanya? Ada. Apa? coba diulang Kak. Nanti kami bisa mendengar yang katanya terlalu cepat. Katanya ulang. Ya, Bu. Alhamdulillah. Setelah beberapa surat mereka tiba Gaza dengan senjata. Ini diingatkan syarat peperangan. Maka raja pun bingung dari siapa yang patut disandingkan Gaza dalam karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Kalau raja pun mencari nasihat, dia menceritakan. Saya daripada dari kelompok saya itu ingin bertanya apa maksud dari cerita ini? Raja menunjukkan siapa siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil semua. Ya, Bu. Setiap kelompok. Sekarang ibu bertanya. Kira-kira ada kesulitan nggak waktu kalian membuat cerita itu? Ada kesulitannya, nak? Mencari makan. Bahasa. Kenapa bahasanya, nak? Bagus. Tapi kita sudah berjalan pakai bahasa sini. Kita lakukan dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi hasil kerja kalian tadi tentang hikayat berdrama Ciukaman coba menjadi
Kasih aku kedua aku. Siapa lagi yang mau menambahkan lagi? Sebenarnya teman-teman telah menjalankan dan berdoa biasa dari orang tuanya untuk dalam pada sebelah tenangan. Oke, nanti dilatih. Mau kedua apa? Pasal satu kan kalian pernah nonton film? Dia ada cerita itu di pasal satu di Timur Emas. Karena si yang kecil itu menjual mengambil timun, emas itu sedang tapi itu gak timun emas itu. Jadi rasa satu begitu timun emas diambil, rasa satu masih mau dia mengambil timun emas itu betul. Bisa dipahami ya? Sudah paham dengan materi kita hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Ayo, lagi. Biar lebih semangat. Coba kalian bangun dulu. Bangun lagi. Pagi. Siang. Malam. Masih ada. Ayo, lebih semangat lagi kita. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Belum nih. Sekali lagi. Pagi. Siang. Malam. Ya, tadi sudah harusnya akan duduk. Kesimpulan hari ini yang kita pelajari tentang mengahli wahanakan hikayat dalam bentuk cerpen. Indra pesawat adalah nilai kesetiaan. Baik perlindungan dengan bahagia kesenangannya, tapi keduanya tetap setia pada tugasnya masing-masing. Bisa dipahami nak? Bisa Bu. Nah, manfaat kita belajar hari ini. Mengajar kita belajar hari ini nak? Cepet. Cepet. Petani wahanakan. Hah? Hikayat materi kita hari ini. Kita mulai apa aja yang kalian ingat sekarang? Selama 30 menit kita belajar apa yang kalian ingat? Apakah senang atau susah atau bagaimana? Berarti udah pahami dengan materi hari ini ya kan? Kamu. Nah, sekarang ibu tanya lagi. Apa nak mengadu wahanakan? Kamu dia baru. Hah? Dia baru. Mengubah dari bentuk dari sesuatu bentuk ke bentuk yang lain. Ke bentuk yang baru. Kalau manfaatnya apa aja nak? Agar menarik untuk dibaca. Agar menarik untuk dibaca. Memiliki nuansa yang luas. Bagus. Berarti adik-adik sudah ingat semua dengan pelajaran hari ini. Minggu depan tolong buka halaman 105. Lanjut lagi. Dengan materi baru tolong dibaca, dipahami. Kalau memang tidak pahami, kalian bisa telepon ibu atau menjawab ibu. Saya tidak paham dengan materi selanjutnya, tolong jelaskan kita. Nanti ibu akan kasih arah kalian, membimbing kalian dengan pribadi ataupun dengan sesama kita. Sudah bisa dipaham ya? Sudah. Bagaimana semoga bermanfaat bagi ibu semua. Lebih dahulu ibu mohon maaf. Kita sebelum
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.